Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Pusdiklat Margaguna, Jakarta Selatan. Imbas penolakan ekspor ke Amerika, harga udang di Kabupaten Lebak, Banten anjlok. Timnas bola basket Jerman dan Finlandia melaju ke semifinal Eurobasket 2025 setelah menaklukkan lawan masing-masing. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Baik pemirsa, kita langsung saja ke informasi utama. Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Pusdiklat Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis siang. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo disambut meriah oleh para pelajar. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Jakarta disambut dengan lantunan yel-yel dan sorak gembira dari para pelajar. Para siswa berbaris rapi sambil melambaikan tangan menyambut orang nomor 1 di Indonesia. Dalam peninjauan ini, Presiden Prabowo meninjau secara langsung fasilitas pendidikan dan berinteraksi dengan para pelajar. Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia, khususnya di sekolah rakyat yang menjadi bagian dari program pemerataan pendidikan. Suasana kehangatan terlihat saat Prabowo berdialog singkat dengan para pelajar yang menyampaikan aspirasi dan rasa bangga bisa berjumpa langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. 500 sekolah rakyat di titik-titik kantong-kantong rakyat kita yang paling tertinggal, rakyat kita yang paling ekonominya susah. Kalau istilah statistik, desil 1 dan 2. Tapi saya sedang juga merencanakan untuk desil 2, 3, 4, dan 5. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluangkan waktu untuk makan siang bersama 280 pengemudi ojek online di Balerang Seafood Restoran Batam, Kepulauan Riau, Rabu 10 September 2025. Suasana penuh keakraban tampak terasa sejak Wapres tiba di lokasi dan menyapa para pengemudi ojek online satu persatu. Wapres Gibran menegaskan para pengemudi ojek online adalah salah satu bagian penting dari nadi ekonomi, terutama di Batam. Untuk itu, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan mereka. Acara makan siang ini tidak hanya sekedar jamuan, tetapi juga menjadi wadah dialog langsung antara pemerintah dengan masyarakat pekerja sektor transportasi daring. Kehangatan suasana makan siang bersama para pengemudi ojek online di Batam ini menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo Gibran untuk selalu dekat dengan rakyat, mendengar langsung keluhan mereka dan menghadirkan solusi nyata dalam kebijakan pemerintah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, PLT Sekretaris Wakil Presiden Al-Muktabar, serta staf khusus Wakil Presiden Tina Talisa. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku sudah menegur anaknya terkait postingannya yang viral di media sosial. Ayahku sudah melengsarkan agen CIA. Postingan muncul setelah Purbaya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku sudah menegur anaknya terkait postingannya yang viral di media sosial. Unggahannya dimaksud adalah tulisan dalam Instagram story milik akun pribadi anak dari Purbaya. Tangkapan layar unggahan tersebut sudah tersebar di media sosial, namun kini unggahan tersebut telah dihapus. Terkait hal ini, Purbaya telah meminta anaknya untuk tidak lagi bermain media sosial. Mantan pejabat di LPS itu juga menyatakan dirinya telah menegur keras anaknya soal unggahan yang viral tersebut. Dan anaknya masih kecil dan sudah larang untuk tidak main Instagram lagi. Masih kecil, yang ngerti apa-apa gitu aja. Sudah menyampaikan Pak pesan personal dari Pak Menko ke Gibran. Sudah. Kan udah naik lagi di take down semua di Instagram. Makasih ya Pak Menko. Dan kita juga nggak biasa kan
Hanya santai-santai, nggak ada yang lihat. Rupanya tiba-tiba dilihatin semua setiap gerakan. Baru tahu saya. Lebih lanjut, menurutnya keluarga sedikit kaget setelah menjadi Menteri Keuangan. Pasalnya sorotan masyarakat menjadi sangat besar. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV melaporkan. Staf KBRI Peru, Zetro Leonardo Purba, yang meninggal dunia ditembak telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Sarimulia, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Kamis siang. Isak tangis keluarga pun pecah saat prosesi pemakaman. Meski diguyur hujan, prosesi pemakaman Zetro tetap dilaksanakan. Suasana haru meliputi keluarga, kerabat, serta rekan sejawat almarhum yang datang ke lokasi. Isak tangis keluarga pun pecah saat peti jenazah dikeluarkan dari mobil ambulan dan diletakkan di samping makam. Kerabat almarhum mengatakan Zetro dikenal sebagai sosok yang baik, responsif, dan sangat bertanggung jawab dengan keluarga. Bahkan di akhir hayatnya sempat memberikan kesempatan kepada anaknya untuk magang di Kemenlu. Ya, orangnya responsif sih, Pak. Gimana ya, kita mau bilang apa ya? Selalu positif apa yang disampaikan. Kalau kita berkeluh kesah kepada dia, dia selalu memberikan jalan keluar yang positif gitu loh, Pak. Jadi komunikasi terakhir sebelum bulan Mei lah saya. Karena di bulan Natal, kalau nggak salah, Natal Desember tahun 2024 kami ngadain acara di rumah saya, dia datang gitu, kalau nggak salah ya. Di luar saya pribadi kan saya nggak tahu kehidupan pribadinya dia gitu. Tapi kalau di kumpulan kami, Poparano Putambar itu sangat-sangat baik. Sementara itu, pihak perwakilan Kemenlu menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga dan mendoakan almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pihak Kemenlu juga memastikan akan bekerja sama dengan pemerintah Peru untuk mengetahui penyebab pasti penembakan tersebut. Untuk menginvestigasi dan memastikan penyebabnya. Belum tahu, tapi tadi di Dubes Peru menyampaikan bahwa diberikan prioritas tinggi untuk memastikan penyelidikan ini dapat diketahui penyebabnya, tapi belum tahu apa yang terjadi. Sebelum kejadian Sejauh ini tidak ada. Sebenarnya gimana sih, Pak? Belum tahu ya, sampai dengan tadi disampaikan oleh Dubes Peru sendiri bahwa mereka memprioritaskan penyelidikan ini untuk mendapatkan hasilnya. Jadi kita tunggu saja. Kami sedang memastikan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Tadi tentunya kami akan berkoordinasi internal untuk itu semua. SMA apa sampai kuliah, Pak? Kuliah ya? Nanti kita akan lihat dan memastikan, kita akan exercise mengenai itu, memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri dapat kita lakukan. Sementara itu, almarhum Zetro terakhir menduduki posisi sebagai penata Kanselerai KBRI Peru dan meninggalkan seorang istri serta 3 orang anak. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Ketua Kadin Kalimantan Timur merupakan putri mantan Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak. Dayang Dona Walfiares Tania Dayang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap izin usaha pertambangan dengan nilai suap tembus 3,5 miliar rupiah. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu membeberkan penahanan Dayang Dona Walfiares Tania dilakukan selama 20 hari pertama di Rutan Kelas 2A Jakarta Timur cabang Pondok Bambu terhitung sejak 9 hingga 28 September 2025. Dayang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap izin usaha pertambangan atau SIUP. Kasus ini bermula saat pengusaha Rudi Ong Chandra ingin mengurus perpanjangan 6 izin usaha pertambangan di Pemprov Kaltim pada 2014. Proses tersebut melalui maklar sebelum akhirnya bertemu Dayang Dona. Dayang diduga meminta fee sebesar 3, miliar rupiah untuk memproses dokumen IUP. Penyerahan uang dilakukan di sebuah hotel di Samarinda dalam bentuk dolar Singapura dan rupiah. Setelah transaksi, Rudi menerima dokumen berisi 6 SK IUP dari Dayang. Namun permintaan tambahan uang kemudian tidak diindahkan. Dalam perkara ini KPK menahan Rudi Ong Chandra sejak Agustus lalu, sementara penyidikan mantan Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak dihentikan karena yang bersangkutan meninggal dunia pada Desember 2024.
Dayang disangkakan melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ada yang memang karena tempat atau lahan-lahan tersebut tidak pada jalur yang diperbolehkan, sehingga terbitlah keinginan dari para pengusaha ini atau oknum ini untuk melakukan sesuatu. Ya, memberikan sesuatu kepada penyelenggara supaya berbuat yang melanggar aturan. Nanti kan ada perbedaannya dengan pemerasan. Dari Jakarta, Sanas Kairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa setia Berita Nasional TV, terima kasih Anda kembali bersama kami. Sejumlah pengusaha tambak udang di Kabupaten Lebak, Banten resah setelah Amerika Serikat melalui Food and Drug Administration atau FDA menolak ekspor udang beku dari Indonesia. Kondisi ini berdampak langsung pada hilangnya mata pencarian ratusan pekerja tambak udang di Lebak, Banten. Penolakan ekspor udang beku Indonesia oleh Amerika Serikat melalui Food and Drug Administration atau FDA menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha dan pekerja tambak di Lebak dan Pandeglang, Banten. Kebijakan ini dinilai bisa berdampak serius pada nasib ratusan pekerja dan petambak kecil di sepanjang pesisir Banten. Para pengusaha tambak asal Desa Muara, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak yang mengaku kerugian sudah mulai terasa dalam 2 minggu terakhir. Menurut Usmar yang merupakan salah satu pengusaha tambak udang mengaku kondisi gudang penuh akibat harga udang yang terus merosot. Sementara biaya produksi terus melambung. Kondisi ini dapat mengancam terjadinya gelombang PHK. Berdasarkan data yang ada, dari 34 tambak yang beroperasi, saat ini hanya 20 yang masih bertahan. 11 tambak lainnya sudah tutup dalam 2 minggu terakhir. Banyak pengelola tambak juga enggan membeli benur dan bibit udang karena pasar udang tak lagi jelas akibat penolakan ekspor ke Amerika Serikat. Ini pemerintah harus segera membereskan kasusnya BMS, masalah BMS, ya kan? Ya, kami berharap putusan dari kementerian bisa datang ke Amerika menyelesaikan masalahnya segera, ya kan? Ya dijawab dengan email, saya kurang tahu, tapi yang pasti harus bisa melobbying Amerika bahwa udang kita tidak terkena radioaktif secara murni, hanya imbas dari pengolahan baja yang ada setempat, agar barang-barang udang kita dari kusodara bisa diterima di Amerika, bisa terjual lagi dengan baik. Kalau tidak, maka pertama itu akan tutup. Pemerintah diharapkan turun tangan untuk menindaklanjuti kasus ini agar ribuan pekerja dan petambak di sepanjang pesisir Indonesia yang bergantung hidup dari industri udang terancam kehilangan mata pencarian. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV melaporkan. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Pulau Bali mengakibatkan hampir seluruh wilayah di bagian selatan Bali dikepung banjir. Terjangan banjir membuat ratusan rumah warga yang ada di sepanjang bantaran Tukat atau Sungai Badung Denpasar hancur diterjang banjir. Inilah suasana saat air bah menerjang kawasan pemukiman padat penduduk di wilayah Dusun Wanasari, Desa Dau, Puri Kaja, Denpasar, Bali. Terjangan banjir meluluh lantarkan ratusan rumah warga di RT 2, 6, 7, dan 8 yang lokasi berdekatan dengan Tukat atau Sungai Badung. Mengantisipasi adanya korban jiwa, warga memutuskan lebih awal mengungsi lantaran debit air sungai tingginya sekitar 12 meter. Terjangan air yang tinggi di Tukat Badung hampir menyentuh jembatan penghubung dari Jalan Ahmad Yani Selatan, Jalan Maruti, Jalan Cokro Aminoto arah ke Banjarbalun dan Banjar Margajati Denpasar Utara. Warga yang tinggal di bantaran sungai menuturkan bahwa banjir datang tiba-tiba dan ketinggian air langsung mencapai 6 meter dan cepat mencapai belasan meter hingga memporak-porandakan bangunan rumah warga. Terjangan banjir bahkan meluluh lantakan ratusan bangunan rumah lantaran derasnya arus sungai. Air masuk ke dalam rumah mulai jam berapa, Pak? Sekitar jam setengah 3 ya. Setengah 3 pagi itu deh. Itu lagi tertidur lelap ya? Iya, itu udah yang bangunnya udah itu rumah banjir gitu. Banjir gitu ya, Pak ya. Ini masuknya tadi naik berapa meter, Pak? Apa pinggang ya?
pinggang ya Pak ya. Orang dewasa dah. Terus untuk barang-barang yang sempat diselamatkan apa aja Pak? Mungkin orang dokumen penting ya. Dokumen penting ya. Ijazah. Oke, akibat musibah ini ada sanak atau anggota keluarga yang menjadi korban gitu Pak? Oh enggak, alhamdulillah tidak. Semua udah ditunjukkan sama keluarga yang di atas ya. Sudah dipindah ke atas ya? Iya, ke atas ya. Mulai terjadinya tuh jam 3 pagi kira-kira. Sudah mulai airnya mulai naik. Iya. Terus sampai jam 4 tadi akhirnya pada ngungsi. Barang-barang udah nggak bisa diselamatkan dah. Terus jam 5 udah mulai kayak gini dah. Akhirnya jebol semua, hancur tembok-temboknya. Ada barang satupun yang terselamatkan ya? Ya paling cuman dompet, terus HP gitu aja yang bisa diselamatkan. Bisa dibawa. Kalau yang besar-besar nggak bisa. Ya. Karena emang tadi arusnya juga kenceng banget. Sebagian besar warga mengaku tidak sempat memindahkan surat-surat penting maupun barang-barang berharga lantaran air semakin tinggi. Berdasarkan pantauan, hampir seluruh rumah warga di Dusun Wanasari terendam banjir dengan ketinggian air mencapai lebih dari 12 meter. Dari Denpasar, Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Institut Setiami menggelar Job Fair 2025 di kampus Jakarta dengan tema Walk-in Interview Konseling Karir. Lebih dari 100 lowongan kerja dibuka dengan puluhan perusahaan nasional dan internasional yang terlibat. Institut Setiami sukses menggelar Job Fair 2025 dengan tema Walk-in Interview Konseling Karir yang berlangsung di kampus Institut Setiami Jakarta pada 11 September 2025. Acara ini memberikan peluang bagi mahasiswa dan alumni untuk mengenal lebih dekat dunia profesional serta memperluas akses ke berbagai kesempatan kerja. Job Fair menjadi bentuk nyata komitmen Institut Setiami dalam mendukung pengembangan karir lulusan. Dalam agenda ini, lebih dari 100 lowongan kerja tersedia dan dibuka untuk mahasiswa serta alumni. Kegiatan ini juga menghadirkan kampus hiring serta terbuka untuk sponsorship dan peserta umum. Rektor Institut Setiami Profesor Silviana Murni menegaskan Job Fair tak hanya membuka lowongan namun juga diiringi kerjasama dengan perusahaan nasional dan internasional. Sebanyak 24 perusahaan tergabung mulai dari sektor logistik, perbankan hingga industri asal Jepang dan Belanda yang juga memberikan pelatihan dan edukasi untuk mahasiswa. Job Fair ini bukan hanya membuka peluang pekerjaan, tetapi juga kita memang membuat semacam MOU dan perjanjian kerjasama dengan beberapa perusahaan. Kita pernah menghadirkan 117 perusahaan dan hari ini betul-betul yang sudah tinggal melakukan kerjasamanya, artinya ada perjanjian kerjasama dan action langsung, yaitu ada 24 para perusahaan-perusahaan yang akan digabungkan kita. Baik itu dari Jepang, kemudian dari Belanda, dan dari beberapa bank-bank juga ikut bersama kita. Dan ini tentu saja disesuaikan dengan kondisi prodi yang ada di kami, seperti logistik. Jepang datang dengan perusahaan-perusahaan logistiknya. Nah ini juga termasuk perusahaan-perusahaan yang akan meningkatkan secara edukasi dari anak-anak. Dan hari ini juga alhamdulillah akan dibuka satu sekolah driver sekaligus sekolah bahasa Jepang. Nah kita kebetulan di Setiami sudah memiliki yang namanya language center. Jadi kita akan berjuang terus bagaimana mahasiswa bukan hanya sekedar kuliah, tapi mahasiswa juga kita bekali dengan ilmu-ilmu yang memang langsung bisa dipraktekkan langsung di tempat kerja. Ada magang atau internship. Nah ini kita lakukan semua. Tidak lain adalah untuk meningkatkan bagaimana membantu pemerintah juga untuk membuka peluang-peluang kerja. Melalui agenda rutin yang digelar setiap semester, Institut Setiami berupaya membekali mahasiswa dengan pengetahuan magang dan pengalaman langsung di lapangan. Dengan demikian, lulusan diharapkan makin berkualitas, profesional, dan siap terjun di dunia kerja. Dari Jakarta, Berita Nasional TV melaporkan. Polresta Solo mengamankan seorang pemuda berinisial RDP usai kedapatan membawa senjata tajam jenis samurai sepanjang 1 meter untuk tawuran. Polisi yang tengah melakukan patroli berhasil mengagalkan aksi berbahaya ini dan menyita senjata tajam tersebut.
Inilah seorang pemuda berinisial RDP 20 tahun yang diamankan pihak kepolisian setelah mendapatkan membawa senjata tajam jenis samurai sepanjang 1 meter. Pemuda tersebut diringkus saat hendak menggunakan senjata tajam tersebut dalam aksi tawuran di lapangan Sumber, Solo, Jawa Tengah. Pelaku dengan inisial RDP mengaku rencana tawuran tersebut dipicu masalah pribadi dengan seorang pemuda lain berinisial AAP. Pelaku menyebut bahwa AAP telah menghina kakaknya. Tak terima dengan hal itu, pelaku kemudian memilih menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menantang berkelahi. Namun aksi tersebut dapat dicegah usai tim Sparta Polresta Solo yang sedang berpatroli berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti berupa samurai. Jaga-jaga diri atau jaga-jaga diri. Kalau berkelahi itu dipakai. Iya loh. Jaga-jaga dia. Mau perang bawa. Kalau berkelahi tawuran itu dipakai apa enggak? Wis sampean pegang itu. Berarti sudah direncanakan go teko omah toh. Wakapolresta Solo AKBP Sigit menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari rencana pertemuan antara pelaku dan AAP. Namun bukannya datang sendiri, pelaku justru mengajak rekan-rekannya dengan membawa senjata tajam serta sabuk dengan ujung terikat gear sepeda yang berfungsi sebagai senjata. Barang bukti tersebut sempat disembunyikan di saluran air dekat lokasi yang digunakan untuk tawuran. Yaitu lapangan Sumber. Petugas kepolisian tiba dan melakukan pengejaran dan pengamanan kepada kelompok pemuda. Jadi gengnya kita bawa semua ke Polres. Jadi mereka sudah berada di Polresta Surakarta. Dilakukan pendalaman pemeriksaan, akhirnya yang bersangkutanlah yang membawa samurai. Kini pelaku telah ditahan dan dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak membawa, menyimpan atau menggunakan senjata tajam dapat dipidana hingga 10 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV melapor. Jerman dan Finlandia melaju ke semifinal Eurobasket 2025. Pemirsa, informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, timnas bola basket Jerman dan Finlandia memastikan diri melangkah ke semifinal Eurobasket 2025 setelah mengalahkan lawan masing-masing pada babak perempat final yang berlangsung di Riga, Latvia. Jerman menyingkirkan Slovenia dengan skor 99-91 dalam laga ketat yang juga dihiasi penampilan gemilang bintang NBA Luka Doncic. Tim nasional bola basket Jerman dan Finlandia memastikan langkah gemilang mereka ke babak semifinal Eurobasket 2025 setelah menyingkirkan lawan masing-masing pada perempat final yang berlangsung di Riga, Latvia, Rabu 10 September waktu setempat. Kedua tim tampil penuh determinasi dalam laga yang syarat tensi dan menjadi sorotan penggemar bola basket Eropa. Jerman berhasil mengatasi perlawanan sengit Slovenia dengan skor 99-91. Laga tersebut menjadi panggung persaingan intens, terlebih dengan hadirnya bintang NBA Luka Doncic yang tampil luar biasa. Namun, performa individu Doncic belum cukup untuk menyelamatkan Slovenia. Guard Orlando Magic, Franz Wagner, menjadi motor serangan Jerman dengan catatan 23 poin, sementara kapten tim Dennis Schroeder menambahkan 20 poin dan 7 assist. Kombinasi keduanya membuat Jerman, sang juara dunia FIBA 2023, terus menjaga peluang menambah koleksi gelar bergengsi. Slovenia sebenarnya masih memberikan ancaman besar sepanjang laga. Doncic bahkan mencetak 39 poin, 10 rebound, dan 7 assist, memperlihatkan kualitas kelas dunia. Sayangnya dominasi permainan sang mega bintang tak mampu menutupi kelemahan tim secara keseluruhan. Kekalahan ini sekaligus menghentikan langkah Slovenia di perempat final, meski mereka tetap mendapat apresiasi atas penampilan kompetitif melawan tim sekuat Jerman. Kemenangan ini menjadi momentum penting bagi Jerman yang terakhir kali merasakan manisnya gelar Eurobasket pada 1993 saat menjadi tuan rumah. 2 dekade lebih berselang, mereka kembali berpeluang besar untuk mengulang sejarah dengan generasi baru yang semakin solid. Di laga lainnya,
Finlandia menorehkan tinta emas dalam sejarah basket mereka. Untuk pertama kalinya, tim berjuluk Susi Jengi itu berhasil melangkah ke semifinal Eurobasket setelah menundukkan Georgia dengan skor 93-79. Kejutan besar ini menandai perkembangan pesat basket Finlandia yang selama ini lebih sering dipandang sebagai tim kuda hitam. Finlandia tampil agresif sejak awal pertandingan dan sempat unggul hingga 20 poin di kuarter ketiga. Meski Georgia sempat bangkit dan memangkas selisih menjadi hanya 6 poin menjelang kuarter keempat, ketangguhan pemain cadangan Finlandia menjadi pembeda utama. Total 44 poin yang lahir dari bangku cadangan memberi warna dominasi Finlandia, jauh melampaui hanya 4 poin milik cadangan Georgia. Dengan hasil ini, semifinal Eurobasket 2025 akan mempertemukan Jerman melawan Finlandia. Duel ini diprediksi berlangsung seru karena mempertemukan tim berpengalaman dengan kejutan baru yang tengah on fire. Demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kru bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.